Bahan yang disediakan adalah 1 karung rendeng kangkung atau jahe kangkung, 1 karung kulit kacang, dan 1 karung tongkol jagung yang sudah dihaluskan. Di sini terlihat Bapak Irma dan Bapak Anto sedang menuangkan beberapa 3 karung dan disebutkan tadi bahan-bahannya. Ada plastik tebal. Nantinya bahan-bahannya akan dilakukan pengadukan agar bisa tercampur secara homogen. Homogen dalam arti ketika bahan yang berlainan jenis tadi ya, ada yang dari kangkung, dari kacang, ada yang dari jagung, ini bisa tercampur, terdistribusi secara merata dalam tumpukan bahan yang akan difermentasi, dengan maksud agar pada saat nantinya diberikan campuran air yang mengandung probiotik dan tetes tebu, setiap partikel bahan akan mendapatkan tingkat kebasan yang merata, yang sama. Sehingga dalam proses fermentasi, semua partikel akan bersama-sama mengalami proses fermentasi secara sempurna. Artinya, apabila tingkat kebasannya ini kurang baik, kurang merata, maka proses fermentasi tidak akan berlangsung sebagaimana yang kita inginkan. Biasanya akan mengalami perpanjangan waktu dari yang seharusnya sudah bisa digunakan. Setelah diperkirakan campuran ini tercampur dengan homogen, pada tahap selanjutnya kita sediakan 20 liter air yang diisi dengan probiotik dan tetes tebu. Di sini kita menggunakan probiotik E4 atau efektif mikroorganisme sebanyak 500 ml dan tetes tebu sebanyak 200 ml. Dicampurkan dalam air sebanyak 20 liter. Terlihat Bapak Anto dengan dibantu Pak Santoso sedang mengerjakan pencampuran air dengan bahan-bahan yang akan digunakan untuk fermentasi. Setelah pencampuran antara air dan material bahan tadi sudah dianggap cukup tercampur dengan merata, dengan tingkat kebasan yang kalau orang Jawa bilang adalah nyemek-nyemek ya. Kemudian bahan material ini yang berasal dari limbah pedang ini kemudian kita masukkan ke dalam suatu wadah atau tong. Kalau tidak ada tong bisa digunakan terpal ya atau plastik.
kalau kita menggunakan dalam jangka panjang, bisa kita membuat semacam sumur atau kolam yang kedap air dan kedap udara. Kami menggunakan tong karena kami menganggap ini sangat praktis. Artinya dalam pemakaiannya pada saat akan fermentasi sudah berhasil dibuat, akan mudah dalam pengaplikasiannya. Masukkan bahan-bahan yang sudah tercampur tadi ke dalam tong. Dengan setiap saat, setiap memasukkan harus selalu dipadatkan dengan cara dipukul-pukul dengan balok ataupun diinjak-injak, dengan maksud agar udara yang ada di dalam tong yang berada di sela-sela partikel bahan bisa dikeluarkan, sehingga tidak terjadi adanya rongga udara di dalam tong atau di dalam wadah. Ini harus selalu diperhatikan karena pada proses fermentasi kita memanfaatkan bakteri-bakteri anaerobik untuk menjalankan fungsi fermentasi. Bakteri-bakteri anaerobik ini pada dasarnya tidak membutuhkan banyak udara, atau bahkan dia lebih suka tidak ada hampa udara. Jadi dalam jika hampa udara, sehingga proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Setelah 24 atau 48 jam proses fermentasi kita anggap sudah selesai, dan ladang fermentasi sudah bisa digunakan untuk ternak kita, ternak manusia khususnya kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya. Di sini terlihat proses fermentasi sudah hampir selesai. Setelah ini wadah tong ditutup dengan rapat dengan digunakan klem agar kerapatan lebih terjamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita.